Pak, pakai akal dong. Kalau Allah mau mentakdirkan orang masuk neraka, Allah mau mentakdirkan orang berdosa, kenapa pula dihukum? Hah? Sebab itulah akal dan hati itu, Bu. Loh, kamu yang nggak punya akal Iya, bicara. tadi si Billy tanya, takdirnya Billy itu mencuri dan membunuh dan memperkosa, tapi karena dia punya akal, dia nggak jadi lakukan itu. Berarti Allahmu salah tulis dong takdirnya Billy. Dia, Abang Billy punya akal, tapi dia juga mencuri. Di situlah Allah meletakkan dosa pada Abang Billy. Loh, dia yang tulis kamu nih gimana nggak sih? dilakukan. Kalau Abang Billy bilang tidak bunuh, tapi Iya. dalam takdir itu tidak membunuh, maka pasti Abang Billy akan menjadi pembunuh di situ. Tetap. Loh, Itu namanya takdir Abang Billy. loh, bagaimana ini? Berarti saya membunuh sesuai dengan yang telah tertulis, benar tidak? Benar. Nah, berarti Allah yang membuat saya membunuh. Lanjut. Kalau orang itu sudah ditakdirkan masuk neraka, kemudian dia ditakdirkan untuk berdosa, kenapa Allah mau menghukum dia untuk masuk neraka, sedangkan dia ditakdirkan untuk berbuat dosa dan masuk neraka? Itu di mana keadilan Allah, Begini, Pak? Bu. Berarti dia nggak ada pilihan dong, karena dia sudah ditakdirkan masuk neraka. Kamu kan mengatakan, Iya, sekarang aku tanya ya, salah satu, sebentar, aku tanya hadis nabimu. Sebentar, aku tanya, hadis nabimu berkata begini, ada orang melakukan amal perbuatan surga, seumur hidupnya berbuat baik, banyak sholat, beribadah, tinggal kurang sejengkal antara dia dan surga, tetapi karena takdir Allah mengatakan dia penghuni neraka, dia akan masuk neraka. Kemudian ada orang yang melakukan amal penghuni neraka seumur hidupnya, tinggal sejengkal antara dia dengan neraka, kemudian karena takdir dia jadi penghuni surga, dia tiba-tiba masuk ke surga. Menurut lo itu yang gila siapa? Nah, aku tanya, yang gila siapa itu dalam cerita itu? Pak Nasir, coba Pak, Bapak baca surah 8 ayat 13. Bapak bisa buka nggak Quran? Saya Quran, bacakan, silakan baca. Saya Ya. yang ini yang tadi Ini- saya Bilang Iya. katanya hafal Quran. Ini saya begini ya Pak Nasir. Ini saya pakai premis tadi Bapak bilang takdir, ya. Ya, silakan. Nah di situ ada Segera, perkataan menyakiti ya, atau ini menentang Allah dan Nabi. Artinya kalau itu sudah ditakdirkan, artinya Allah mendesain manusia untuk menentang dia. Kemudian Allah menyakiti manusia. Apa nggak lucu Pak logikanya? Kemudian ditepas Tidak. leher. Hah? Tepas Begini, leher, Pak, potong begini. ujung jari itu ayat 12. Begini saya ceritakan. Enggak, apa Kehidupan nggak ini- lucu? Coba Bapak pikir dulu deh. Di situ Allah bilang ditentang, tapi yang mendesain desain menentang itu Allah. Nanti kemudian Allah yang menghukum. Apa nggak lucu Pak? Manusia jadi kayak boneka gitu. Coba Begini, Pak mikir. Bapak mikir Kalau dulu. memang gini Pak Nasir ya, kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan Allahmu, berarti Allahmu tidak berkuasa membuat kita semua masuk surga. Kenapa dia membuat sebagian orang masuk neraka, Pak? Oh, begini. Jika Allah Ta'ala ingin menginginkan semuanya orang beriman dan semuanya dalam kebaikan, bisa aja Tuhan membuat begitu. Tetapi oleh karena Nah, Tuhan kenapa Allahmu membuat orang melakukan perbuatan kejahatan, berzina, mencuri, bahkan perzinahan merupakan bagian daripada takdir yang sudah ditakdirkan Allahmu, ya. Perzinahan, pencurian, pembunuhan, segala macam dosa, orang murtad pun itu sudah ditentukan oleh Allahmu. Saya tanya, kenapa Allahmu membuat orang melakukan dosa kemudian menghukum orang itu ke dalam neraka? Jika semuanya orang berbuat baik, tidak ada kejahatan, adakah orang mengenali kejahatan itu? Atau adakah orang mengenali kebaikan itu? Adanya kejahatan, maka kebaikan. Jika tidak ada orang berbuat jahat, maka tidak ada orang kelihatan yang baik. Segala-galanya ini adalah cerita daripada Tuhan. Di mana Pak keadilan Allahmu ketika orang ditakdirkan berbuat dosa kemudian dihukum ke neraka? Ini, Bu, Karena perbuatan dosanya itu sudah takdir Allahmu. Allah telah datangkan rasul. Pak, bagaimana dai mungkin untuk dia yang memberi membuat orang cerita, berdosa lalu dia nasihat, hukum pandangan orang kepada itu Anda. karena orang itu melakukan takdirnya Allah? Bu Sofi, kita itu harus membahas ini dalam perspektif yang berbeda, ilmu hakikat, ilmu syariat. Kalau Bukan itu Pak, dicampur adukan, Bu Sofi, itu berbeda dengan kitab Taurat Musa.
Ya, di dalam kitab Taurat Musa Tuhan memberikan kita pilihan. Aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ya. Tapi pilihlah Iya, kehidupan. pada tataran syariat. Saya tanya, apakah Tuhanmu bisa ditawar? Hakikatnya tidak bisa. Loh, Hakikatnya tidak sekarang bisa. kenapa itu sholat kok bisa ditawar dari 50 turun ke 5? Hakikatnya itu sudah keputusan Tuhan. Itu sudah keputusan Loh, Tuhan. Tuhan kalau itu sudah keputusan memutuskan. Tuhan, kenapa nabimu bolak-balik naik turun? Ya, itulah bagian dari ikhtiar gitu loh. Jadi Tuhan sudah menakdirkan bahwa Muhammad nanti akan memenuhi Tuhannya selama Ikhtiar gunanya Tapi buat orang kalau apa, otaknya Pak? udah ke-brainwash. Ikhtiar gunanya buat apa, Pak? Ikhtiar. Kalau Iya. ikhtiar itu tidak bisa merubah keselamatan Bapak, apa gunanya? Gini loh, nggak usah dibuat pusing. Pada hakikatnya semua Nggak sudah menjadi usah keputusan Tuhan. Justru Menawar. karena keputusan Tuhan itu, kita mempertanyakan akal budi, kebaikan hati ini, hati nurani, apa gunanya? Ya ada gunanya lah. Nanti pada Buat tataran syariat apa? itu Buat apa? Kasih tahu saya. Buat apa akal budi diberikan Tuhan? ini. Iya, itu kan gini loh. Ada kan apa? itu, Saya kasih tahu apa, saya, Pak. Nggak usah muter-muter. Buat apa akal budi diciptakan Tuhanmu, Allahmu? Nah, ini itu karena belajarnya kalau dalam Islam ada orang seperti ini itu diselentik loh dijewer loh sama Ustaz. Kita Itu muslim, makanya disuruh kalian nggak belajar dari pinter-pinter, runut, nggak belajar mempertanyakan syariat. Kalau orang kan itu nggak dapat boleh ilmu tanya, Pak. pengetahuan karena bertanya. Orang-orang Semua lahir orang dari Nabi Muhammad pertanyaan. aja ditanyain bilang lu jangan banyak tanya, nanti nyusahin Nabi. Saya tanya Pak sekali lagi, akal budi manusia gunanya untuk apa? Iya, untuk berpikir, untuk Iya, untuk berpikir ngapain? Berpikir merenung apa? Merenung apa? Iya, itulah kita belajar syariat pada tataran syariat. Merenung Seperti buat itulah, harus seperti apa? Kasih tahu ianya buat apa? Ianya buat apa? Bu Esther, kayak kita belajar syariat dulu ya, belajar syariat. Kalau dalam Islam, kalau Enggak. engkau sakit maka Saya berobatlah. nggak usah pandai, belajar maka Pak, belajarlah. keburu mati Pak, keburu kiamat. Kasih tahu aja akal budi ini gunanya buat apa? Biar kita gunakan. Untuk berpikir. Untuk berpikir apa? Gini, ya lah, pokoknya terserah Bu Esther mau buat apalah gitulah. Fitratallahi fatoran nasa alaiha. Pikiran Pada akal dasarnya budi manusia ini itu punya fitrah. Pak, saya tanya, pikiran akal budi ini berpengaruh nggak untuk keselamatan kita? Iyalah. Nah, Iya. kalau sudah ditetapkan masuk neraka, bisakah dengan akal pikiran kita ini kita nggak masuk neraka? Ini ya. Kalau kita bicara syariat. Bisa itu nggak? bisa. Kasih tahu, nggak usah Pak. Bisa apa nggak? Bisa. Bisa. kita- Berarti ketetapan Allah itu bukan ketetapan. Berarti. Ketetapan tuh kalau pada tataran syariat, pada tataran hakikat, pada dasarnya itu loh. Jadi itu gini loh, premis-premis itu nanti pada akhirnya itu disimpulkan bahwa pada dasarnya semua yang kita lakukan itu atas kehendak Tuhan semua. Kita tidak bisa mengelak dari kehendak Tuhan. Itu nanti di Kalau nggak terakhir. bisa yang kita mengelak lakukan dari adalah- kehendak Tuhan, buat apa kita berpikir pakai akal budi? Buat apa? Toh nggak bisa kok kita mengelak. Pak Asta, aku kasih tahu ya, di dunia ini kejahatan itu hukumannya yang paling banyak itu adalah di otaknya. Siapa otak pembunuhan itu? Dialah hukumannya paling besar karena dia paling jahat. Nah, kalau manusia, otaknya manusia melakukan dosa yaitu pemerkosaan, pembunuhan, perzinahan, Berarti Allahmu itu LGBT. otaknya segala dosa. Otaknya dia. Itu loh berarti bahayanya bukan Bapak, fungsi. konsekuensinya. Bapak harus pikirkan itu konsekuensinya begitu. Ya, itu Pak. Gini. Bapak Gini. udah paham lah Gini, Pak. Mana Nggak. Sekarang saya mau tanya, iblis itu punya kekuatan ada orang sendiri atau dari Tuhan? ada orang nembak orang, membunuh, dia pembunuh bayaran, disuruh ya sama si suami Iya. membunuh istrinya sendiri. Kira-kira suami ini yang tidak melakukan Iya. penembakan tapi dia merupakan otak pembunuhan itu, dia berdosa nggak? Iyalah, iya. Nah, lebih berdosa lagi Allahmu, Iya. Pak.
yang menakdirkan orang itu membunuh. Otaknya tuh Allahmu. Otak dari pembunuhan, otak dari pemerkosaan, otak dari perzinahan itu Allahmu, Pak, yang melakukan itu. Allahmu lah yang memberikan pikiran di dalam orang itu supaya dia menjadi pembunuh. Allahmu menaruh pikiran dalam orang itu supaya dia berzina. Allahmu menaruh pikiran dalam orang itu supaya dia mencuri, ya kan? Pak, itu konsekuensi, itu sudah Pak. ditakdirkan Allahmu kok. Itu yang Bapak gambarkan dari tadi, Pak. Iya. Itu kan konsekuensi, Bapak kan tadi Tadi kasih udah premis menjelaskan. begitu. Iya. Siapa yang menciptakan iblis? Ya kan? Kalau dalam Islam yang menciptakan iblis ya Allah juga, Tuhan yang Iya, menciptakan. dia berarti dia otak dari segalanya, Pak. Itu konsekuensi. Iya, terus dia itu Kejahatan Iya, iblis ya otaknya wes. semuanya dari Udah iya dia. Bapak konsekuensinya ngerti nggak, Pak? Konsekuensi dari pernyataan Bapak itu. iblis itu punya kekuatan. Itu dari siapa? Halo. Iblis itu punya kekuatan dari siapa? Dia itu punya kekuatan loh ya. Dia bisa lari ke sana, bisa pergi ke sini, bisa Ya, ke sini. Pak, Itu punya sama. kekuatan dari Kita siapa? juga punya kekuatan, Hakikatnya dari Pak. Allah juga, Kita dari Tuhan. manusia juga punya kekuatan. Itu dari Tuhan. Masalahnya Iya, kekuatan dari kita ini kita gunakan untuk baik atau enggak, atau kita mau menjadi penjahat, atau kita manusia berhati nurani. Itu pilihan kita, Pak. Iya. Ngerti? Ngerti Makanya nggak? gini, sebenarnya itu kita itu membahas gitu loh. Bu Esther, kita itu membahas di kalimat-kalimat awal, tapi seharusnya loh pada tataran kalimat-kalimat awal, kalimat-kalimat syariat, usaha dan sebagainya. Tapi kita langsung jauh ke sana ke kesimpulan. Saya tadi udah Pak, bilang kita hakikatnya ini dari Allah cuman semua singkat, gitu Pak. loh. Kita harus langsung tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan tunggu 50 tahun, Pak. Udah keburu Iya, mati kena iya. Covid tuh, teman saya udah kena Covid, umurnya masih 30 tahun udah mati. Kalau tunggu 50 tahun dia belajar ini Iya, itu ketetapan Tuhan. Ya itu makanya Bapak sudah harus ketetapan Tuhan. berpikir efisiensi, Pak. Nggak usah disusah-susahkan. Kita ini harus tahu bagaimana cara kita selamat. Ya kita harus ngerti semuanya. Iya. Bukan tunggu belajar ini itu. Sekarang Sebenarnya gini. fungsinya akal budi buat apa Bapak juga belum tahu. Nggak bisa jawab. Tunggu berapa tahun Bapak biar baru ngerti fungsinya apa akal budi. Kapan Bapak pakainya akal budi itu? Gini ya. Sebenarnya gini loh ya. Kalau Bapak nggak tahu Bahwa gunanya apa? hakikatnya semua berdasarkan Tuhan. Itu gini, kalau dalam surat Al-Hadid itu bahwa ma sobabi musibatin fil ardi wala fi anfusikum walakin fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala wa yasir. Sesungguhnya apa yang terjadi di muka bumi ini itu tidak dari diri kalian tapi dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu sudah ditetapkan dari dulu dan menurut Allah ini mudah. Likaila ini loh. Ini ayat selanjutnya. Likaila Oke, saya tanya Pasta. Saya tanya. Pasta, saya tanya itu yang Pasta. Selesai menjawab. Saya tanya itu yang ngebom. Saya tanya Pasta, yang ngebom bunuh diri, yang ngebom gereja mati itu ketetapan Allah bukan? Bentar, saya belum selesai menjelaskan ini ya. Likaila ta'saw ala ma Pasta fatakum jawab wa la dulu. tafrahu bima Itu atakum. Supaya yang ngebom gereja, ngebunuhin terus ngebom bunuh diri, berjihad. Itu ketetapan Allah bukan, Pak? Ketetapan Allah bukan? iya, semua ketetapan Allah. Pada hakikatnya, Aduh, Pak, saya Berarti bilang ya, pada otaknya, hakikat. Pak. Bapak ngerti nggak konsekuensinya, Pak? Berarti dalam dari terorisme otak Allahnya dia. kejahatan. Otak kejahatan itu semua yang Bapak sebutkan itu akhirnya Berarti jadinya kesana, mestinya Pak. Bapak Miss renungkan Esther, waktu yang bicara. Miss Saya Esther, Ya, yang gimana? Miss Esther harusnya dikejar Densus 88 si Allah. Otak daripada pengeboman itu. Bapak Iya. harus ngerti Ini sama loh saja begini, konsekuensi dari Bu Sofi, saya pernyataan ceritakan. Bapak. Wah, Duh. saya kok koinnya sedikit ya. Ini sebentar. Aduh, Saya bukan ceritakan masalah gini ya. koin, Saya ceritakan ini, Pak. saya ada cerita. Belakangan lah koin-koinan itu. Sekarang kita bicara untuk keselamatan, Pak. Akal budi Bapak sebenarnya Iya. berfungsi apa enggak sih dibikin Allah? Iya, saya ceritakan dulu. Ini saya ceritakan dulu ya. Orang yang ada seorang maling ini, dia mencuri kemudian tertangkap. Setelah ditangkap itu dipukul terus dia bilang gini, "Kenapa kamu mencuri?" Belum dipukul. Dia ditanya dulu, diinterogasi, "Kenapa kamu mencuri?" Terus dia jawab, "Jangan salahkan saya dong, Pak. Salahkan Tuhan karena semua yang terjadi di dunia ini apa yang saya lakukan itu adalah karena kehendak Tuhan." Terus kemudian polisi itu pukul.
bolak-balik. Dia tanya lagi, kenapa Bapak memukul saya? Harusnya Bapak memukul Tuhan. Karena yang Berarti terjadi polisi pada saya itu adalah kehendak polisi Tuhan. itu Jawaban polisi mikir itu pakai logika. Oh, nggak bener ini. Wester, belum selesai ceritanya. Belum selesai Wester, saya belum selesai ceritanya. Kemudian polisi itu memukul. Nah, dia protes, kenapa Bapak memukul saya? Harusnya memukul Tuhan. Jawaban polisi itu, ya jangan protes sama saya dong, protes sama Tuhan. Karena saya memukul kamu itu juga kehendak Tuhan. Iya, Itu akhirannya jawaban polisi begitu. kayak gitu. Jelas dia Karena mereka Iya, pakai dia akhirnya pikiran, diam. Pak. Gitu, Karena dia mereka akhirnya mikir. Semuanya Iya, bilang gini loh. keroknya itu Gini adalah loh. yang bikin ketetapan. Gak boleh gitu lah Pak. Iya, gini loh. Gini loh Pak, kan Allah itu maha adil, berarti Allah itu nggak maha adil gitu loh. Ketika seluruhnya manusia udah ditetapkan, contohnya salah satu orang ya, orang ini mendapat dia kaya atau dia cantik atau dia apa gitu kan. Terus ada satu orang ini mungkin dia miskin atau dia pembunuh, berarti jahat dong, nggak boleh gitu. Berarti Allah itu nggak maha suci ketika dia memberikan kejahatan gitu loh. Masa Bapak dari tadi udah dijelasin nggak itu? Ibu baik. Ya, Ini Ibu baik pada sebenarnya dia dasarnya yang kita menjelaskan, tetapi dia tidak tahu Dulu. penjelasannya Gini, itu Bu semuanya bertabrakan dengan penjelasan dia sendiri, gitu loh. Iya. Bu Bapak Esther, nggak ngerti sebenarnya jadi apa yang pusing Bapak di sini adalah kita jelaskan. belajar syariat tidak berdasar kita belajar syariat, berdasar syariat artinya kita masih kurang. Kita belajar tentang ilmu Pak. hakikat, tapi ilmu syariat kita masih Pak. kurang. Sama seperti maling. Pak, saya Dia tidak itu udah- penting udah ilmu hakikat hakikat, aja. ilmu syariat, ilmu apa. Saya yang mau tanya, bagaimana kita dengan akal budi kita ini, hati nurani kita ini, kita bisa beroleh selamat. Berfungsi nggak akal budi ini yang paling Iya. utama Pak, supaya kita bisa menggunakan akal budi kita. Iya. Kalau tunggu Bapak bilang, oh belajar ini dulu keburu 50 tahun, nggak sempat kita gunakan akal budi kita ini dengan benar. Sekarang jawab dulu, apa Iya, gunanya sebenarnya Tuhan itu yang kita Bapak pelajari, menciptakan ilmu syariat akal itu. budi? Iya. Sebenarnya Apa itu gunanya? kita itu belajar ilmu syariat dulu. Ilmu syariat itu saya adalah tanya kalau kita Pak, mau kaya, saya itu tanya tentang- Pak, nggak usah ke Enggak. situ Pak, saya tanya harus apa belajar. gunanya Itu tataran akal ilmu syariat. budi di Nanti kalau manusia? sudah kita memahami itu semuanya baru kita masuk ke ilmu hakikat. Pada hakikatnya Pak, nggak semua usah, yang Pak. terjadi itu Saya adalah tanya atas aja. kehendak Tuhan. Apa gunanya akal budi manusia diciptakan? Itu aja dulu jawab. Berguna apa enggak? Gak ada gunanya lah Miss. Berarti manusia itu kayak robot, sudah ditetapkan segala sesuatunya.